Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman materi kelas 3, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Fabel merupakan dongeng yang tokohnya adalah hewan. Contoh dari fabel yaitu dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Dongeng berjudul Ayam Jago Baru berisi tentang ayam jago yang baru datang ke dusun dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago berkokok karena melihat sebuah benda di langit berwarna kuning keemasan yang dikira matahari. Karena biasanya ayam jantan berkokok di pagi hari yang ditandakan dengan matahari terbit. Semua ayam keluar kandang untuk mulai mencari makan, tetapi hari masih gelap. Atas penjelasan dari burung hantu, ternyata benda yang dikira matahari oleh ayam jago adalah bulan purnama. Kemudian ayam jago berjanji bahwa lain kali ia akan membuka matanya lebar-lebar agar yakin bahwa yang dilihatnya adalah matahari. Pesan atau amanat dari dongeng tersebut yaitu agar selalu teliti sebelum melakukan sesuatu. Fabel yang selanjutnya yaitu Kisah Semut dan Merpati. Dongeng berjudul Kisah Semut dan Merpati berisi tentang kisah semut yang hanyut di sungai dan diselamatkan oleh merpati dengan cara menjatuhkan daun agar semut dapat naik ke daun tersebut. Untuk membalas kebaikan merpati, semut menyelamatkan merpati dari incaran pemburu dengan cara menggigit kaki pemburu sehingga merpati bisa terbang menyelamatkan diri. Pesan dan atau amanat dari dongeng tersebut yaitu pentingnya saling tolong-menolong. Ucapkanlah terima kasih pada seseorang yang telah membantumu. Kemudian, ingatlah selalu kebaikan orang lain kepada kita. Dongeng yang selanjutnya yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau berisi tentang seorang petani bernama Ki Maulaya yang menyelamatkan 3 ekor anak harimau yang terjebak di dalam lubang perangkap hewan. Walaupun harimau adalah binatang buas, tetapi Ki Maulaya tetap menyelamatkannya karena ia berpikir bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan sejak saat itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau selalu menjaga Ki Maulaya ketika di sawah dari gangguan binatang buas. Pesan atau amanat dari dongeng tersebut yaitu kita harus memiliki sikap tolong-menolong terhadap sesama makhluk hidup, salah satunya yaitu binatang. Hal baik yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian, janganlah menyakiti hewan dengan cara menjebak. Sayangi mereka dengan cara yang benar. Anak Gembala dan Serigala. Dongeng berjudul Anak Gembala dan Serigala mengisahkan tentang seorang anak penggembala domba yang ingin melakukan hal yang dianggap lucu. Ia melakukan permainan dengan cara berpura-pura ada serigala yang menyerang domba-dombanya dan meminta tolong kepada warga desa untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika warga desa datang untuk menolongnya, ia tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu warga. Hal tersebut dilakukan beberapa kali hingga warga desa tidak percaya lagi padanya. Hingga suatu ketika ada serigala yang benar-benar datang memakan semua domba-dombanya dan tidak ada warga desa yang menolongnya. Pesan atau amanat dari dongeng tersebut yaitu jangan pernah berbohong meskipun hanya untuk bercanda. Kalau terlalu sering berbohong, pada akhirnya ketika kamu mengungkapkan kejujuran, tidak ada lagi satu orang pun yang mempercayaimu. Dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Dongeng berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban mengisahkan tentang kuda dan keledai milik seorang pria. Keledai selalu dimuati beban yang sangat berat, hingga suatu saat ia merasa sudah tidak kuat lagi. Tetapi ketika ingin membagi beban kepada kuda, kuda tidak mau berbagi beban dengannya. Hingga akhirnya keledai mati dan semua beban diberikan kepada kuda. Dan kuda pun menyesal karena ia tidak mau berbagi beban dengan keledai hingga keledai mati. Pesan atau amanat dalam dongeng tersebut yaitu bantulah orang yang membutuhkan bantuanmu, maka kamu akan terbantu juga. Sifat yang buruk akan mendapatkan balasannya. Muatan pelajaran matematika kelas 3, tema 2, subtema 2.
Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi walaupun posisinya ditukar-tukar, maka hasilnya akan tetap sama. Perhatikan contoh berikut ini. 30 kali 6 hasilnya 180. Lalu kita tukar posisinya menjadi 6 kali 30. Hasilnya tetap 180. Hasilnya sama ya, walaupun posisinya ditukar. Maka 30 kali 6 sama dengan 6 kali 30. Contoh soal selanjutnya, 50 kali 3 hasilnya 150. Kemudian kita balik menjadi 3 kali 50. Hasilnya juga 150. Walaupun dibalik, hasilnya tetap 150 ya. Maka berlaku sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian, yaitu 50 kali 3 sama dengan 3 kali 50. Paman Beni peternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Jadi ada 10 kandang yang masing-masing berisi 8 ekor. Jadi 10 kali 8 hasilnya 80 ekor burung merpati. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Jadi yang berubah adalah jumlah kandangnya ya. Jumlah burungnya tetap yaitu 80 ekor. Maka 8 ya, 8 kandang kali isi dari satu kandang itu adalah 10 ya, karena yang berubah adalah jumlah kandangnya. Jadi 8 kali 10 sama dengan 80 ekor burung merpati tetap ya, jumlah tetap. Sama-sama 80 ekor burung merpati. Maka 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan pelajaran PPKN di kelas 3, tema 2, subtema 2. Menghargai keberagaman sifat orang lain. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Sifat baik yang perlu diteladani. Penolong, yaitu sifat yang gemar membantu seseorang dalam kesusahan. Penyayang, yaitu sifat yang memiliki karakter yang lembut, ramah, dan saling mengasihi makhluk hidup. Dermawan, yaitu sifat yang gemar memberikan harta untuk menolong orang lain dengan senang hati. Ramah, yaitu sifat yang suka menyapa dan tersenyum. Serta lucu, yaitu sifat yang suka menghibur orang lain dengan kata-kata yang dapat membuat tertawa. Muatan pelajaran SBDP kelas 3, tema 2, subtema 2. Gerak menirukan gerakan ayam. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan. 3, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan bawah dengan perlahan. Kemudian, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Gerak menirukan gerakan kelinci. Kelinci diam, kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Kemudian gerak kelinci meloncat, yaitu kedua kaki meloncat ke depan.